When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Today is Father's Day. Hari ini adalah Hari Ayah. Happy Father's Day. Ya, selamat Hari Ayah. Yeah. So in Indonesia, I know they don't celebrate Father's Day. Ya, orang Indonesia itu tidak merayakan Hari Ayah. They only have Hari Ibu. Right? Ya, kita hanya punya Hari Ibu. Yeah, but remember, that we all have father. Tapi ingatlah bahwa kita semua ini memiliki Bapa. Even though your earthly father may not be perfect, Walaupun ayah atau bapak jasmani kita ini bukan bapak yang sempurna, but they have tried their best tapi mereka sudah mengusahakan yang terbaik to be a good father. untuk menjadi ayah yang terbaik. The good news is, Berita baiknya adalah regardless of your earthly fathers, tidak peduli seberapa keadaan kondisi ayah we jasmani have kita. a good father. Amin. Kita Yes. punya Bapa yang terbaik. Amen. We all have the same father. Ya, kita punya Bapa yang sama. If I share the word right now, Kalau saya membagikan firman Tuhan sekarang, my father is in ICU. ya, ayah saya ada di unit gawat darurat. So every day I try my best to come in, even though no visitors allowed. Ya. Setiap hari saya tuh mencoba untuk terbaik ya, Ask datang permission to come in, untuk meminta izin untuk menemani datang. and I thank God I still could interact with him, Ya, saya bersyukur pada Tuhan saya masih dapat berinteraksi dengan dia. and he still pray for me. I pray for him. Ya, saya masih berdoa untuk ayah saya dan ayah saya berdoa untuk saya. Even he evangelized in the ICU room. Wow. Bahkan di dalam ruang ICU itu pun ayahnya pastor ini masih tetap menginjili ya. Yeah, so he's full of spirit. Jadi dia itu penuh dengan roh. Yeah, so we thank God. Yeah. So no matter what condition you are in, Ya, jadi tidak peduli dalam keadaan apapun, you always bring the good news. kita selalu membawa kabar baik. Amen. Amin. Yeah. So remember, we all have a good father. Jadi ingat, kita punya Bapak yang terbaik, Bapak He yang cares baik. for you. He cares for you. Dia He memperhatikanmu, knows your name, dia mengenal namamu, and he's perfect. dan dia adalah Bapa yang sempurna. Amen. Amin. Yes, praise God. So okay, this morning I will speak on from John chapter 8 verse 12. Jadi pagi ini saya akan membagikan dari ayat Yohanes 8 Okay, next slide. ayat 12. Yeah, go ahead to this slide. When you look over here, so is this already slide? So what do you see? Ya, ketika Anda melihat ini, apa yang Anda lihat? This is slide number 2. Ini What do you slide see? kedua ya. It's dark. Ya, yang Anda lihat adalah kegelapan. Sometimes in Gelap. life, you can't see anything. Kadang di dalam gelap tuh kita nggak bisa melihat apapun. What you feel or what you see is only darkness. Ya, yang kita lihat tuh hanya kegelapan. Same
Maybe when you are in a room there's no window, the room there's no light, of course it's dark. Ya, sama aja ketika Anda tuh memasuki satu ruangan yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada pintu atau tidak ada jendela, yang Anda lihat tuh hanya gelap. You can't see anything and you can't do anything Anda nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melihat apapun because it's dark. karena gelap. Sometimes our life can be like this. Ya, kadang-kadang hidup kita bisa saja seperti ini. You have no way out for the medical solution. Tidak ada jalan keluar untuk masalah kesehatan. The doctor said, no, I can't do anything. Dokter angkat tangan. Maybe the financial issue that you try this, but it failed. Ya, mungkin kita mengalami masalah keuangan, kita sudah coba hal ini, coba hal itu, tapi nggak ada hasilnya. Everything seems dark like Ya, this. semuanya kelihatannya gelap seperti ini. Next slide. What about this? What do you see? Yang Anda lihat apa ini? Lihat apa? Ada terang sedikit. Little Ya, light. little light. Ya, terang. Even that light, it really gives you, there's hope. Ya. Dan terang yang sekecil ini pun itu memberi kita pengharapan. I believe the song just now, worship leader, thank you for the worship team. Wow. Yeah. So the song he chose, Yes. Harapanku. Ya. Jadi ada lagu yang tadi dipilih. Lagu harapanku itu. Yeah. It really connects to what I preach Ya, this morning. yes. Jadi benar-benar nyambung dengan khotbah. In the midst of all this darkness, Ya, di tengah-tengah kegelapan there's light. ada terang. Amen. Amin. Because we're gonna learn today that Jesus is the light. Karena kita akan belajar hari ini bahwa Yesus adalah terang. Amen. Amin. Don't give up. Jangan menyerah. Amen. Amin. Don't give up. Jangan No menyerah. matter how life is so hard, Gak peduli seberapa keras atau sulitnya don't kehidupan. give up. Jangan menyerah. Because there's hope. Karena ada pengharapan. Amen. Amen. The hope is Jesus himself. Ya, harapan itu adalah Yesus sendiri. It's not a thing. It's not a situation. It's not a condition. But he himself is the living hope. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu benda atau keadaan, tetapi Yesus sendiri itu adalah pengharapan. When Jesus show up and he is Yes. present in our lives, Yes. there's hope. Nah, ketika Yesus sendiri itu hadir dalam kehidupan kita, Dia sendiri itu adalah pengharapan. Jadi ada pengharapan. I pray and believe there's hope arise, hope Amen. arise, hope arise. Saya berdoa dan saya percaya bahwa ada pengharapan yang akan bangkit. I spoke about this not because I don't feel anything. My dad is in ICU. Saya Right? bicara hal ini itu bukan karena saya tidak mengalami hal yang apapun ya. Karena ayah saya itu ada di ICU. Where can I find my help? Ya, di mana saya bisa menemukan pertolongan saya? Jesus himself, he is present with my dad. Ya, Yesus sendiri itu dia hadir bersama dengan ayah saya. Amen. Amin. More than money, more than anything can. Lebih dari uang, lebih dari apapun. When people are in that condition, money doesn't help. Ya, ketika orang itu berada di dalam kondisi yang seperti itu, keuangan itu nggak bisa menolong. Fame doesn't help. Ya, ketenaran tidak bisa menolong. The influence, the power you have Ya. doesn't help. Jadi pengaruh atau kekuatan yang kita punya itu tidak bisa menolong. We find our life in him alone. Kita menemukan kehidupan kita di dalam Dia sendiri. Amen. Amin. There's no other name. Nggak ada nama lain. Yeah. Next slide. Look over here. The light is getting brighter and brighter, right? Nah, lihatlah Ya. slide yang ini. Terangnya itu jadi lebih terang dan lebih terang lagi. Isn't that amazing? Itu luar biasa kan? Until the glory fill the earth. Ya, amin. Sampai kemuliaan itu memenuhi bumi. But my condition like this, how can you say the glory? But my condition, the reality, I face like this. Nah, tapi kenyataannya tuh beda. Ya, kenyataannya seperti ini. Bagaimana mungkin kemuliaan itu memenuhi bumi? That's why we as believers live by faith and not by sight. Ya, kita sebagai orang percaya kita itu hidup karena iman bukan karena penglihatan. Yeah, amen.
Amin. You walk by faith, not by sight. Kita berjalan karena iman, bukan karena penglihatan. If everything that you do just because of what your senses or what you see with your natural eyes, then we limit God. Ya, kalau kita ini cuma hidup berjalan atau apapun ya berdasarkan penglihatan, itu artinya kita membatasi kuasa Tuhan. Remember, our God is not in the box. Ya, ingat Tuhan tuh tidak bisa dikotakkan. He's out of the box. Dia itu nggak ngotak. He's greater. Dia tuh lebih besar dari kotak. Yeah, he's greater, bigger than what you can imagine or think or feel. Jadi dia itu lebih besar daripada ketakutanmu atau lebih besar daripada apa yang kau bayangkan. Even though whatever experience you have had all this far, ya, ingatlah apapun pengalaman yang sudah kita punya atau kita jalani, God is good. Tuhan itu baik. Amen. Yeah. So remember, our faith must arise, our hope must arise, and to meet God face to face. Amin. Jadi ingatlah iman kita, pengharapan kita tuh harus bangkit. Kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Amen. Amin. Because when you have that light, Ya, ketika kita memiliki terang itu, your life is secure. hidup Anda aman. Amen. Amin. Because the light that shine in the darkness has come. Karena terang yang bersinar di dalam kegelapan sudah datang. When we talk about light of the world, something like that, usually it's a Christmas during the what they call the candlelight service. Nah, ketika kita berbicara masalah terang, itu biasanya kita tuh bicara masalah Natal, yaitu apa? Tentang terang yang bersinar di dalam kegelapan. But I Pada hope saat- that this message Ya. about the light of the world, Jesus, the light of the world, Karena pada saat Natal kita kan ada perayaan lilin itu ya. Tapi di pesan ini Yesus sendiri itu adalah terang dunia. Amen. Not Amen. only in Christmas time, Bukan cuma pada saat Natal. but the whole of our season of life. Amin. Tapi seluruh kehidupan, musim kehidupan kita, The light is here. terang itu ada di sini. Amen. Amin. So when you go through things that you're confused, you don't know what to do, and you are lost, let there be light. Amin. Jadi waktu kita mengalami kebingungan, gak tahu mau ngapain dalam kehidupan kita, biarlah terang itu Bercahaya. bercahaya. Amen. Okay, next slide. We're gonna read this. I am the light of the world. Okay. Ya, Akulah. terang dunia. Okay, everybody said, Akulah. Terang. I am the light Ya. of the world. I am the light of the world. Who is that? Siapakah itu? Jesus. Yesus. Amen. Amen. Jesus is the light of the world that shine in our lives. Yesus adalah terang dunia yang bersinar dalam kehidupan kita. No Jesus, no life. Ya. Dia ada Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada terang. No light. Tidak ada terang. Yeah, that's why we need Him. Itulah sebabnya kita memerlukan Okay. Dia. So the scripture, go back to the first slide. Ya, kita kembali ke slide yang pertama. So this is the scripture for this today's sermon. Ini adalah ayat untuk kebaktian hari ini. John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. Ya, kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku adalah terang dunia. Whoever follows me Siapapun yang mengikuti aku will never walk in darkness, tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, but will have the light of life. tetapi akan memiliki terang kehidupan. Amen. Amen. Okay, I'm gonna focus on this verse Kita one fokus by one. di ayat ini satu persatu. Okay, jump to slide 4. Ya, kita ke 4, 5. slide 4. Okay, this is I am the light of the world. Jesus proclaimed who He is to His disciples. Yesus menyatakan siapa dirinya. Remember in the book Kepada of John, muridnya. Jesus said, I'm the good shepherd, I'm the true vine, and I'm the bread of life. This is one of the I. Nah,
Jadi ingatlah, Yesus tuh menyatakan dirinya, misalnya dia adalah pokok anggur, dia adalah roti kehidupan. Nah, dia adalah gembala yang baik. So Salah this is satunya one of yang dia them. katakan adalah ini, I am the light of the world. This is what Jesus proclaimed to the world. Ini adalah pernyataan Yesus yang dia nyatakan kepada dunia. So if people around you said, "Who is Jesus?" Kalau ada yang tanya kepada kita, siapa Yesus? So what do you say? Apa yang Anda He katakan? is the light of the world. Ya, dia adalah terang dunia. He's the light of my life. Dia adalah terang kehidupanku. I have life Aku punya kehidupan. because Jesus is my light. Karena Yesus adalah terangku. Amen. Amin. Okay, so the context, Jesus proclaimed who he is. Jadi konteksnya adalah Yesus menyatakan siapa dirinya. If our life is full of darkness, Kalau kehidupan kita tuh penuh dengan kegelapan, the good news is berita baiknya adalah Jesus came 2,000 years ago. ya, Yesus datang 2000 tahun He's yang the light lalu. of the world that lighten our hearts. Dia adalah terang dunia yang menerangi hidup kita. In the past, we live in darkness. Zaman dulu kita itu hidup dalam kegelapan. But now, the light has shone in our hearts. Tetapi sekarang terang sudah menyinari hati kita. Okay, so if we know who Jesus is, Jadi kalau kita tahu siapa Yesus, you don't need to be shaken with problems in life. ya, kita tidak perlu tergoncangkan dengan problem yang ada di dunia. Why di people's kehidupan. faith, a lot of times, they struggle with their faith. Tapi kenapa orang-orang itu Bergumul. bergumul dengan iman? Why? Because they do not know who Jesus is. Karena mereka nggak tahu siapa Yesus. But this church, I'm a servant of God, I proclaim who Jesus is. Tetapi di gereja ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan siapa Yesus. Amen? Amen. So that your faith is not in me, but your faith is in Him. Sehingga iman Anda bukan pada saya, tapi iman Anda pada Yesus, The light of the world. terang dunia. Amen? Amin. Okay, so if you follow this, Yeah. if you follow this, Kalau Anda mengikuti hal ini, then you start to see the light shine Amen. over all your path. Anda mulai melihat ada Terang itu terang menerangi. yang menerangi setiap jalan. Amen? Because life you have make decision every day. You have to make Ya. decision. Karena kita ini harus membuat keputusan setiap hari. You need to do this or you need to do that. You need to do this, you need to do that. Kita mau lakukan ini atau mau lakukan itu. Yeah, in case of my dad, we need to do bypass surgery or not, or Yeah. should not. Di dalam kasus ayah saya, keputusan yang harus dibuat adalah kita harus lakukan bypass operasi atau tidak. All those kind of things we have decision to make every day. Ya. Hal-hal seperti ini itu kita harus buat keputusan setiap hari. Okay, sometimes it's small, some is kind of more crucial decision. Kadang kita buat keputusan-keputusan kecil, kadang kita buat keputusan yang penting. Okay, so no matter what decision you want to make, seek the Lord, the light of the world. Amin. Jadi nggak peduli keputusan apapun yang kita mau buat, kita harus mencari Tuhan. Amen? Amen. Especially singles, if you want to get married, you must really seek the Lord, the light of the world. Yes. Ya, jadi yang single-single kalau kita mau nikah, kita tuh benar-benar harus cari dulu The ya, light. terang. Yeah, the light of Cari the world dulu. will open your eyes before you get married. Yeah. After you get married, close one eye. Betul itu ya. Jadi kalau sebelum kita nikah, kita tuh harus buka mata lebar-lebar. Open your eyes, okay? Gitu ya. After you get married, half eye. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. No, ya. not rapat. Rapat Half. ya. Half, tutup mata setengah gitu. You can see that. It means, yeah, because you already make that decision, then you have to live with it. Iya, kalau kita sudah buat keputusan, kita harus menghidupi keputusan itu. Amen? Amen. Yeah, okay. Now, go on with the slide. Next slide. Ya, next slide. Okay, I read in English and then you all read in Bahasa with Miss Yeah. Greta. Whoever follows me, follow Jesus, will never walk in darkness. 1, 2, 3.
Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amen. Amen. If you follow, who do you follow? That's the question. Ya. Kalau Anda itu mengikuti, pertanyaannya adalah siapa yang Anda ikuti? Remember, follow Instagram, like, follow. Who do you follow? Nah, kita ingat ya, kita like atau follow Follow. di Instagram. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang kita ikutin? And sometimes like, oh, how many followers? Who is following you? All those kind of things. Jadi kadang-kadang kita lihat itu followernya berapa banyak, ya, siapa yang akan mengikuti Anda. Now the question is, who do you follow? Tapi pertanyaannya sekarang adalah Anda ini mengikuti If you siapa? follow the light of the world, Kalau Anda mengikuti terang dunia, you will never walk in darkness. Anda tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Amin. Yeah, so that is very important. Jadi itu sangat penting In life, di dalam kehidupan. as I mentioned, so many decision. Ada banyak keputusan. Not only decision, so many junction. Nah, bahkan bukan cuma keputusan, ada banyak persimpangan. And you are confused. Should I turn left? Should I turn right? Should I go straight? Should I just stand here? Ya. Kalau Anda bingung, apakah harus belok kanan atau belok kiri atau belok kanan atau lurus, ya diam di Sometimes, tempat dulu. even in GPS, it's wrong sometimes. Kadang-kadang GPS pun juga bisa salah. But Jesus, the light of the world, is never wrong. Tapi Yesus terang dunia itu nggak pernah salah. Amen. Amin. Sometimes the GPS let me to place. What? How can I pass this? This is. Jadi yang pakai GPS pasti tahu ya. Kadang GPS itu menuntun kita kepada jalan yang kita tuh sendiri nggak ngerti itu Like what? jalannya seperti apa. Yeah. So that's the reality. Tapi itu adalah kenyataan. But Jesus, the light of the world, He is never wrong. Tetapi Yesus terang dunia, dia tidak pernah salah. Who do you want to follow? Mau ikut Jesus. siapa? Yesus, Yeah, the light of the Yes. world. terang dunia. Amen. Yeah. And you will never walk in darkness means whatever decision, if you already seek the light of the world, Ya. Dan kalau Anda mengikuti Yesus sebagai terang dunia He dan give you wisdom. dia akan memberikan Anda hikmat. He give you understanding. Dia memberikan Anda pengertian. He will give you common sense. Dia akan memberikan Akal sehat. Anda akal sehat. Yeah, we all need that. Yeah. Isn't that true? If I put a glass over here, what is the common sense say? If I put glass easily broken. If I put here on this corner. Nah, kalau ini seandainya kata saya menaruhkan gelas kaca di sini, apa akal sehatnya? Nggak ada kan? No. What is the common sense? Oh. It may Ya. fall. Oh, akal sehatnya, maksudnya ya dia bisa jatuh. Isn't that true? If you have a laptop, it's like the Instagram picture. You put laptop and then put coffee here. It looks so good, Yeah. right? But what it will happen? Kalau kita punya laptop, terus kita buka laptop kita, terus ada banyak foto Drink Instagram, coffee with terus di sini laptop. ada kopi, tuh apa yang akan terjadi? So many cases that the coffee spill over the laptop, isn't that? Banyak kasus itu kopinya tumpah, But it looks good. tapi cakep, Kelihatannya bagus. But common sense, no. You should not put this kind of drink nearby. Ya. Tetapi laptop. secara akal sehat semestinya kita tidak menaruh kopi di dekat laptop, Because it may spill. ya, karena bisa aja tumpah. Why? Because the Kenapa? common sense. Karena itu akal sehatnya. Isn't it true? Benar? A lot of times people, if we are men of faith, we still use common sense, okay? Kita ini manusia yang beriman, tapi kita masih pakai akal. Akal sehat, Ya. right? For example, if you have exam tomorrow, today what do you, you have to prepare, right? Ya. Kalau misalnya kita ada tes besok, hari ini tentu saja kita harus Not persiapan. only today, but long days before, Ya. Persiapannya jauh hari sebelumnya. right? Yeah. So all those kind of things, common sense. Ya. Yeah. Semuanya itu adalah tentang akal sehat. Because the light of the world, He covers all. Karena terang dunia itu melingkupi He semuanya. covers our spiritual life, Dia melingkupi kehidupan roh mental kita, health. kesehatan mental kita. Later in July, end of July, we have a speaker.
a psychologist will have a talk about how to manage stress. Ya. Jadi nanti di bulan Juli akan ada pembicara tamu yang dia adalah seorang psikolog dan dia akan bicara tentang How to bagaimana manage stress. mengelola stres And also mental health. dan juga kesehatan mental. Okay, once we have the poster, we're gonna share with you. You can invite your friends. Pada saat kita ada posternya, kita bisa undang teman. Yeah, there's on Saturday, by the way. It's not Sunday, Saturday night. Tapi di hari Sabtu malam. Yeah. Okay, so continue next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. And then the last part of John 8:12, it says that whoever follows me will never walk in darkness, right? And then, but will have the light of life. Nah, siapapun yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi Will have. will have the light, of life. life. Namun memiliki terang kehidupan. Isn't that what we need, Bukankah itu yang kita perlukan? right? We Benar. need the light of life. Ya, kita perlu terang kehidupan. Because in life there are so many things that we think this is good, but the light show is not good. Nah, karena ada banyak hal dalam kehidupan yang kita pikir ini baik, tapi ternyata terang itu menunjukkan bahwa ini tidak. For example, as I mentioned, next our door here is a skin clinic, right? Yeah. Our next door. Kita di tetangga sebelah ini kan klinik kecantikan. I believe if those of you who want to do something with facial or something, they need light, isn't that? Yeah, betul. Do they do that in the darkness? And then they said, okay, there's pimple. It's dark, you can't see anything. Jadi waktu kita ke klinik, kita pasti tahu Skin bahwa clinic. di situ tuh pasti membutuhkan terang, ya, untuk mentreatment muka kita ini. Misalnya, ini ada jerawat atau apa, itu harus ada pencahayaan di dalamnya. Same, dentist also. Open your mouth, Yeah. and then the dentist will use the torchlight or something like that to really let the light shine. Nah, sama juga kalau kita ke dokter gigi. Nah, dokter gigi itu pasti membutuhkan terang supaya pada saat kita buka mulut dan dia lihat keadaan mulut kita, dia tahu, ini mana yang harus diperbaiki. So in life you are always surrounded with light. Jadi di dalam kehidupan kita tuh selalu dikelilingi oleh terang. Can you imagine if you sleep, maybe at 10 o'clock you sleep, and then until morning the sun never shine, and they keep on dark until 11 o'clock still dark. So what is that? This is in Alaska. Ya, hidup di Alaska itu seperti itu ya. Karena di Alaska itu kan terang itu hanya 6 bulan sekali kan, 6 bulan terang, 6 bulan gelap. Nah, bayangkan kalau kita ini tinggal di Alaska, terus kita tidur, bangun, masih gelap. Yeah, in Indonesia we are so blessed. Indonesia, in the morning 6 o'clock, 5 o'clock is already start the sun starts shining. Ya. Jadi untunglah kita ini tinggalnya di Indonesia ya. Ada matahari terbit. Can you imagine if you continue to live in life like so much dark until so long, the dark, sometimes can get depressed, isn't that? Ya. Kadang-kadang kalau kita ini tinggalnya ya kayak tadi di Alaska tuh sepanjang hari gelap terus bisa bikin stres. Right? Benar, You feel ya? like, always dark, always dark. When is the light? When's the sun? Ya, kita Where's the bayangkan ya sun? kalau hidup kita ini selalu gelap, nggak ada matahari, ya kita bisa stres juga. Kapan ya ada mataharinya? Yeah, okay, let's continue with John chapter 1 verse 1. Kita lanjut di Yohanes 1 ayat 1. Because if we want to talk about who is Jesus, he's the light of the world, we need to read John chapter 1. Karena kalau kita mau membicarakan siapa Yesus dan Yesus itu adalah terang dunia, And we kita are His- perlu membaca ayat ini. And we are his followers. Dan kita adalah pengikutnya. We follow the light of the world. Kita mengikuti terang We dunia. want to know who he is. Kita mau tahu siapa dia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kita baca bersama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amen. Do you remember Genesis chapter 1 verse 1? Masih ingat Kejadian 1 ayat 1? In the beginning, Ya. God created. Yes. Di situ dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan. Heaven and earth and all those things
in the first the creation. Ya. Genesis. Ya, segala sesuatu ya. Jadi menciptakan Penciptaan. langit dan bumi dan itu adalah kisah The world penciptaan. is still dark, Ya, dunia itu penuh dengan kegelapan. but the Bible says let there be light. Tetapi Alkitab berkata, biarlah terang, ada terang dan terang itu jadi. So how powerful the light is. Jadi betapa berkuasanya terang itu The beginning of creation, di awal kisah penciptaan. and then in John chapter 1 when Jesus came to the earth. Dan di Yohanes 1 ayat 1 ketika Yesus datang ke dunia. Because Jesus said in the beginning was the Word. The Word is He Himself. Jadi di sini dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Dia. So Yesus when you sendiri. read the Word of God, you meet Jesus personally. Amin. Ketika kita membaca firman, kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Amen. How Amen. can you meet Jesus? You cannot see Him. Bagaimana kita bisa ketemu Yesus? Kita kan nggak bisa lihat But Dia. when you read the Bible, the Word, He is God. Tapi ketika kita membaca firman, Dia itu sendiri. Dia Allah. Firman jadi manusia. Ya. The word Jesus. becomes flesh. Yeah, the Word became flesh. That is Jesus. Ya. Firman menjadi manusia, yaitu adalah Yesus. I continue to encourage each one of you, continue for hunger Yes. and thirst after the Word of God. Amin. Jadi saya benar-benar menyemangati saudara-saudara ini untuk membaca firman Tuhan dan Daily. berjumpa dengan sang firman itu sendiri setiap hari. Amen. Amen. We have program pass that we Yeah. started Kita punya program Alkitab setahun. that you can read the Bible only 3-4 chapters Ya, kita a day. bisa baca Alkitab hanya 3 sampai 4 pasal You can setiap complete hari. the whole Bible in Ya. 1 year. Kita bisa selesaikan Alkitab dari cover to cover tuh 1 In 1 tahun. year. Today I read Esther, the book of Esther. Ya, Right? hari ini saya baca kitab Esther. Yeah. So now let's continue with John 1 verse 2. Kita lanjut di Yohanes 1 ayat 2. He was with God in the beginning. So the Word was with God in the beginning. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. So the Word has been there, and then Jesus, He's the Word. Ya. Jadi firman itu sudah ada dan Yesus itu adalah firman. Because God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Trinity. Ya, karena ini Trinitas ya. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Okay, Kudus. verse 3. Ayat 3. Through Him, all Melalui things Dia. were made. Amin. Without Him, nothing was made that has been made. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Everything that come to pass is the Word of God. Semua yang terjadi itu adalah firman Kuasa Tuhan. firman. Yeah. So remember, all the things around us, everything can shatter, everything can collapse, but the Yeah. Word of God remains forever. Nah, segala sesuatu bisa tergoncangkan atau digoncangkan. Company Tetapi, can, yeah. tetapi yang tinggal tetap itu adalah firman Tuhan. Amen. Companies can collapse because of the stock exchange or whatever economy. It can happen. Nah, perusahaan-perusahaan atau apapun itu bisa bangkrut karena perekonomian, saham. But Jesus, the Word of God, the light of the world, cannot go bankrupt. Tetapi Yesus sebagai terang dunia tidak bisa bangkrut. Amen. Amin. Because He owns everything, Karena Dia memiliki segalanya yeah, in His hands. di dalam tangannya. So if we know the power of the Word that came to pass, Ya, kalau kita mengenal kuasa firman, remember that all the promises, the Word of God, Yes. some have been fulfilled, some are still being fulfilled. ya, kita ingat bahwa firman Tuhan itu sebagian besar itu sudah digenapi dan yang lainnya akan segera digenapi. Amen. One of them that's going to be fulfilled is Jesus coming. Nah, salah satu yang akan digenapi adalah kedatangan Yesus. The second time He's coming to look for faith. Ya, di kedatangan Yesus yang kedua, Dia mencari iman. He is looking whether we have faith in Him.
Dia mencari apakah kita memiliki iman di dalam Dia. Remember, our faith comes from Ingat, iman kita datang dari hearing. mendengar. Hearing over and over and over. This is present continuous tense, right? Ya, Hearing the word of God. ya, mendengar. Present continuous itu maksudnya sedang dan berlaku saat ini. So when you continue to let your spirit man aware and tune in to what the Spirit is saying, Jadi kalau Anda membiarkan manusia rohani Anda ini benar-benar sadar dan mendengar, and then the light is always there for you. dan terang itu selalu ada buat Anda. So your mind will not be cluttered. Jadi pikiran kita ini nggak akan keruh. Yeah. So Kacau. when people are cluttered, they can make silly decision. Nah, ketika pikiran kita ini kacau, kita bisa membuat keputusan yang tolol. So remember, our mind must let the light shine. Jadi ingatlah, kita harus membiarkan terang itu bersinar atas pikiran When our kita. heart is dark, Ketika hati kita gelap, people do whatever funny things, ya kita bisa melakukan hal-hal yang Aneh-aneh. tolol, aneh-aneh. right? But when the light shine in our heart, Tetapi ketika terang itu bersinar dalam hati kita, we do the right thing. kita lakukan yang benar. Amen. Amin. So come to the light, Jadi kita datang kepada sang terang itu. so that you don't walk in darkness. Jadi kita tidak berjalan di dalam Okay, verse 4. kegelapan. Verse 4. Next. Ya. In him, in Jesus, was life, and that life was the light of all Amen. mankind. Ya. Amen. 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Wow. When we live in Jesus, Ketika kita hidup di dalam Yesus. remember last 2 weeks I talked about how to bear much fruit? Ya, ingat bahwa minggu lalu saya membicarakan tentang bagaimana kita bisa berbuah Jesus is the true vine. banyak. Ya, Yesus itu adalah pokok anggur. Jesus said, without me, you can do nothing. Yesus berkata, tanpa aku engkau tidak bisa melakukan apapun. Yeah, you can do many things, but without Jesus, nothing. Ya. Anda bisa melakukan apa saja, tetapi tanpa Yesus itu nggak ada Zero. hasilnya. Empty. Ya, kosong. No. Everything that we achieve, no meaning. Ya, apapun yang kita raih, kita dapatkan itu nggak ada artinya. Jesus, the true vine. Yesus adalah pokok anggur. He's the light of the world. Dia adalah terang dunia. He's the bread of life. Dia adalah roti He's the kehidupan. way, the truth, and the life. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. The more you know Him, the more you feel dedicated to Him. Ya. Semakin kita Devoted to mengenal Dia, kita tuh akan semakin berbakti kepadanya. Amen. Amen. Only He alone that Hanya follow. Dia sendiri. Because without Him, there's no light. Karena tanpa Dia tidak ada terang. And this is what we need where we are. Ya, inilah yang kita butuhkan di Jesus apapun said, keadaan kita. you are salt and light Ya. of the world. Yesus berkata, engkau adalah garam dan terang dunia. The full light, Jesus, He is Ya. the full light. Tuhan Yesus sendiri adalah terang yang penuh. And His light shine in our lives. Dan terangnya itu bersinar dalam kehidupan kita. We can be a light to others. Kita dapat menjadi terang bagi orang lain. Amen. Amin. So whatever job you have right now, Ya, apapun pekerjaan yang kita miliki sekarang, always look at opportunity to shine the light. selalu mencari kesempatan untuk bersinar. Amen. Because you meet people that I don't meet. Ya, karena Anda ini ketemu sama orang-orang yang saya nggak bisa temuin. I meet the people in the hospital. That's where the light shine. Nah, saya ketemu dengan orang-orang yang ada di rumah sakit. Disitulah terang itu bersinar. Wherever I am, that's the light that I carry, that I shine. Nah, dimanapun saya berada, saya itu membawa terang dan disitulah saya bersinar. Likewise, all of you are in a different, you have a different activities. Nah, kita semua memiliki aktivitas yang berbeda. That's an opportunity for you to shine. Itulah ada kesempatan kita untuk bersinar. Amen. Amin. Okay, continue next slide. Ya, kita lanjut di slide berikutnya. Okay, the light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. Baca 1, 2, 3. Terang Terang itu itu bercahaya. bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Can you imagine light
and darkness, who wins? Ya, kita bayangkan ya, terang sama gelap, siapa yang menang? Light. Terang. Ya. When the room is dark, when you just turn on a match or you turn on a light, the whole room, Yes. the darkness gone. Ya. Karena pada saat kita tuh berada di ruangan gelap, terus kita nyalakan api, walaupun apinya tuh terangnya tuh kecil, kegelapan tuh sirna. Amen? Amin. Same when you fear, when you have fear, doubt, Ya. anxiety. Hal yang sama ketika kita memiliki kegelisahan, keraguan, atau Unsure. anxiety, kita nggak mempunyai keyakinan. Whatever things in the future, Ya, apapun yang terjadi di masa depan, let there be light. biarlah terang itu ada You dan jadi. speak out the word. Yes, kita mendeklarasikan firman. That's why you need to read Bible, then you can speak the word Yes. in situation, condition you are in. Ya. Karena itulah kita ini perlu membaca firman. Kenapa? Kita harus declare firman itu untuk menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang. I give a testimony. Saya memberikan kesaksian. This morning I read the book of Esther. Ya, hari pagi ini saya baca kitab Esther. And then Esther, he asked her people to pray and fast for 3 days. Ya, dan Esther meminta rakyatnya untuk puasa 3 hari. This 1 week regarding my death situation, Ya, I di asked dalam- God, what should we do? Di dalam seminggu ini, yaitu berkenaan dengan situasi ayah saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? I asked other people, pastors or friends, support us in prayer. Ya, saya meminta pastor, hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang lain untuk mendukung saya di dalam doa. And I also share with you all to pray for my dad. Ya, saya juga membagikan pada saudara-saudara untuk berdoa untuk ayah And then saya. this morning I got the answer Dan pagi ini saya dapat jawaban that we will pray and fast. dan bahwa kita akan doa dan puasa. My wife and I communicate with my brother, my sister. They pray and fast. Saya dan istri saya juga berkomunikasi dengan keluarga saya, kita berdoa dan berpuasa. So we're gonna start the prayer fasting 3 days. Ya, jadi kita mulai doa puasa 3 hari. I mean the family members. Ya, ini adalah puasa keluarga. Yeah. So those kind of things, this is the testimony I want to share with you. When you do not know what to do, the Bible, the Word, gonna speak to you Ya, to give you the answer. Ya, ini adalah kesaksian yang mau saya saksikan, yaitu ketika kita menghadapi hal yang sama, ya, kita nggak ngerti kita harus melakukan apa. Firman Tuhan itu menjadi jawaban dan firman Tuhan berbicara buat kita. Amen. Amin. Yeah, this is the example I share. Ya, ini adalah contoh yang saya Okay, bagikan. next slide. Ya, slide berikutnya. There was a man sent from God whose name was John the Baptist. Kita baca 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. This is John the Baptist. It's not John, one of the 12 Ya, disciples. jadi ini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul. Okay, so the book of John is Apostle John. Ya, jadi yang ngarang kitab Yohanes ini adalah Rasul Penulis. Yohanes. Yeah, but this one is talking about John the Baptist. He came before Jesus was born. Tetapi di ayat ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang datang sebelum He said, prepare the Yesus. way, prepare the way, prepare the way. For the Karena kingdom of God is at hand. dia mengatakan, persiapkanlah jalan. Yeah, but he is not the light. Tetapi dia bukanlah terang itu. But he show us the light. Tetapi dia menunjukkan kepada kita siapa terang itu. Okay, let's continue. Next Kita slide. lanjut ke ayat berikutnya. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him, through Jesus, all might believe. Ya, 1, 2, 3. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. So John the Baptist is a messenger. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah pembawa pesan. All of us, we are messengers. Ya, kita semua pembawa pesan. To bring people to the light of the world. Kita membawa orang untuk kepada Yesus, the light of the world. So we are witness. Jadi kita adalah Witnesses. saksi. Yeah. Next slide. Berikutnya. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Ya,
1, 2, 3. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. So when you share the goodness of God, Jadi ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, you don't have to tell other people what is their sin or what is their blah blah blah. No, but you share who the Lord is to you. jadi pada saat kita membagikan kesaksian tentang Tuhan, kita tidak perlu tahu apa dosa orang itu dan lain-lain. Kita hanya bagikan kesaksian. Who God is Siapa Tuhan itu? and who God is to me. Ya, siapa Allah itu buat saya? Amen. Amen. So when you yourself have seen the light, Jadi ketika kita sendiri sudah melihat terang itu, you also want to share that light to ya, others. kita juga mau membagikan terang itu kepada orang lain. But we are not to condemn people, Ya, tapi kita gak menghakimi. right? We are not to condemn anybody, Ya, kita tidak menghakimi orang lain. but we share what the light has done in my life. Tetapi kita membagikan apa yang terang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan So kita. all of you, all of us, Jadi semua kita we are the witnesses. adalah Saksi-saksi. Ya, saksi. Yeah. Next, the last one for today. Ya. Ayat terakhir, The true light that gives light to everyone was coming into the world. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. When? Kapan? 2,000 years ago. 2000 tahun When yang Jesus lalu. was born, Ketika Yesus lahir and then after that he lived the life, and then he died on the cross, dan kemudian dia hidup dan dia mati di so salib. the light has come. Jadi terang sudah datang. Amen. Amin. Because we believe Jesus already came, Dan- and when you receive him, Ya, karena kita percaya bahwa Yesus sudah datang dan ketika kita menerima dia then you have that life, dan that light kemudian of life. kita memiliki terang kehidupan Okay, itu. next slide. Slide berikutnya. My question is, have you received that light? Pertanyaan saya adalah apakah kita sudah menerima terang itu? Have you? Ya. If you Sudah? have, Sudah terima that terang light, itu? shine it. Ya. Kalau sudah menerima terang itu, biarlah terang itu bersinar. Amen. Amin. Don't put that light under the table. Jangan taruh terang itu di bawah meja. Right? That light be shine. Ya, Let shine. biarlah Let terang it itu shine. bersinar. Okay. So if you haven't received Jesus as the Lord, Ya. Kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan, then the heart is dark. ya, hati Anda gelap, The mind is dark. pikiran Anda gelap. And sometimes people can feel they want to give up. Ya. Kadang-kadang orang merasa mau menyerah. Yeah. So we who have received the light must share the good news. Nah, jadi kita yang sudah menerima terang itu kita harus membagikan kabar baik. Amen. Amin. Yeah. Okay. So now let's one more scripture. Sorry. Ya, satu lagi. Okay, let's read this. Your word is a lamp for my feet and light on my path. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So when in case of things that you face, Ya. Jadi berkaitan dengan apa yang Anda hadapi, remember the word of God is the light of is a lamp for our feet and the ingatlah light for ya, our path. firman Tuhan itu adalah pelita dan terang. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Recently I had interview with because I interview people, right? Ya, di akhir-akhir ini saya menginterview orang. Even in the hospital, in the the waiting place, I interview. Bahkan di rumah sakit pun, di tempat tunggu saya tuh menginterview orang. I remember a few years ago, when my dad was in hospital, I had a Zoom meeting, the prayer fasting. Also, I led in the hospital, hospital area. Jadi ingat ya, di tahun yang lalu pada saat ayah saya di rumah sakit pun saya ini masih menghandle Zoom meeting. Yeah, so this one recently, Pertemuan Zoom. I interview someone. Jadi saya menginterview seseorang. I said, how much you read Bible?
Jadi saya katakan seberapa banyak kamu membaca Alkitab. And then that person said that I don't really read Bible every day. Nah, orang ini katakan saya tidak membaca Alkitab setiap hari. And that person applying to teach Bible, for example. You teach Bible and then you don't read Bible every Bisa day. dibayangkan ya, kita tuh nggak baca Alkitab tapi disuruh ngajar. So impossible. So I told the team, I said, okay, we cannot hire this person. Jadi saya katakan kepada tim kita tidak bisa menyewa orang ini. Bukan menyewa, Bukan mempekerjakan. Ya, hire ya, memperkerjakan. Yeah, because you rent him, Rent or hire gitu. hire Ya, mempekerjakan. hire memperkerjakan. You hired. Kalau fired different. Okay. Fire itu memecat. Yeah, yeah. Okay, so how important the word of God when you live this life? Jadi betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Even you can get a job or you don't get a job, it depends on the Bible. Ya. Wah, bahkan ya kita mau dapat kerjaan atau tidak itu tergantung juga dari Alkitab. Yeah, let the word speak to you. Biarlah firman itu berbicara untuk Anda. Okay, one more slide. Ya. Let there be Light. Biarlah terang itu ada dan jadi. Amen. Okay, the last one, closing. Ya. Let's read together. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ya. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Thank you, Miss Keta. Ya, ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, maupun di tempat ini maupun yang online, ya, saya percaya bahwa Tuhan mau menerangi kita. Amin. Jadi kita sendiri harus mengenal Dia, siapa terang itu. Kalau kita nggak kenal Dia, kita selalu hidupnya dalam kegelapan. Kalau kegelapan tahu sendiri, ya, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Hidup ini kan penuh keputusan. Keputusan kecil, keputusan besar, keputusan yang akan memberikan dampak seumur hidup. Jadi perlu terang. Terang itu ada di mana? Firman. Kalau terang firman itu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Jadi ketika ketika gelisah, galau, atau kacau, atau pikiran apapun. Karena saya juga walaupun hamba Tuhan tetap manusia. Saya menghadapi kenyataan hidup seperti Anda semua. Benar ya? Saya enggak dikatakan kebal dengan masalah, kebal dengan itu enggak. Kita sama-sama manusia, butuh Yesus. Kita butuh terang itu. Biarlah terang itu menerangi hati kita, pikiran kita mengambil keputusan yang bijaksana. Tadi saya kasih contoh kan, pembacaan Alkitab tiap hari itu kan ada. Pembacaan hari ini tentang Esther, pembacanya tentang puasa 3 hari. Selama ini saya tanyakan, Tuhan mau ngapain ya, gimana ya, keputusannya seperti apa ya. Orang-orang juga tanya, gimana, bypass enggak, gimana ini enggak. Saya juga enggak tahu jawabannya apa. Tapi hari ini saya dapat jawaban, berdoa dan berpuasa. Jadi kami akan adakan 2 puasa ini, keluarga maksudnya ambil 3 hari. Dalam 3 hari ini seperti apa yang terjadi? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita cari terang juga yang menerangi. Ya, silakan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah. Tuhan yang memberkati semua yang melayani, sudah ambil bagian. Kami percaya jerih payah tidak sia-sia. Tuhan menghargai, Tuhan memberkati semua yang melayani. Terima kasih Bapak, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang sudah kami terima firman Tuhan itu menjadi bekal buat setiap umat jemaat-Mu. Ketika mereka sepanjang minggu yang depan ini, apapun yang mereka lalui, Tuhanlah kemenangan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan juga ayah hamba-Mu Tuhan yang masih dalam kondisi di ICU, Tuhan yang campur tangan, Tuhan ambil alih dalam nama Yesus. Kami perkatakan kehidupan, kuasa-Mu yang bekerja. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian yang benar dalam pekerjaan, dalam keuangan, kesehatan, dalam rumah tangga dan keluarga. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami tempat ini, maupun juga menjadi berkat sekeliling, maupun kawasan ini, supaya kami menjadi berkat.
Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia milikmu Bapa. Biar kami perkataan kebenaran, perkataan keadilan. Kami perkatakan ya Bapa, kemuliaan Allah dinyatakan untuk Indonesia. Maupun juga kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan bangkit bersatu sebagai tubuh Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa di akhir zaman ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran.